Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setia-Mu. Tuhan telah menyertai kami, memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan kami akan memulai ibadah kami, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai dengan selesainya, boleh ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Haleluya, haleluya, Kau penolong kami, Kau pelihara hidup kami. Haleluya, 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 Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita angkat pujian Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi kita akan pujian sekali. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu,
semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami ucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Bila kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena Tuhan. Lagi kami akan dengarkan firman-Mu, karena Tuhan urapi kami semua yang melihat tayangan ini dimanapun mereka berada. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dalam Matius pasal 17 ayat 24 sampai yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 24 sampai yang ke-27. Akan saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyat." 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh orang Kristen, yaitu gini, apakah Yesus ini kaya? Yesus dalam arti ketika dia ada di dunia. Apakah Yesus itu kaya? Saya jawab tidak. Salah satunya adalah peristiwa ini. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu, Yesus itu ditarik pajak dan ayat 27 tidak langsung dibayar, tetapi Petrus disuruh mancing dulu dan ikan yang didapat itu dibuka mulutnya dan diambil. Itu ada uangnya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini ini adalah salah satu bagian yang menegaskan bahwa di dalam pelayanannya, pada waktu Yesus masih di sini, pada waktu Yesus masih di dunia ini, Yesus itu tidak bergelimang harta seperti yang kita bayangkan. Yesus itu dalam pelayanannya, bahkan ada beberapa nats dikatakan bahwa ketika Yesus dalam pelayanan, Yesus dan murid-muridnya mereka didukung oleh beberapa orang perempuan yang memberikan uangnya, kekayaannya untuk pelayanan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah Yesus itu kaya dalam pelayanan di dunia ini? Saya jawab tidak. Tentu yang saya maksudkan adalah Yesus pada waktu dia di dunia ini. Pasal 17 dikatakan gini, ketika Yesus masuk ke bait Allah, ternyata di situ harus bayar. Sebenarnya biaya ini tidak wajib. Namun ada. Ketika Yesus ditanya, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham? Jadi di sini kita bisa membaca bahwa ketika ada orang masuk bait Allah, ada biaya yang harus dibayar dan ini memang tidak wajib. Sebanyak 2 dirham. Ayat 25 dikatakan memang bayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya. Ada satu pertanyaan yang dilontarkan Yesus berkata kayak gini. Apakah pendapatmu Simon, ayat 25, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Ketika peristiwa Yesus bertanya, kamu bayar enggak? Gurumu bayar enggak? Dan Petrus berkata, bayar. Yesus berkata gini, Simon, menurutmu raja-raja itu memungut bea dan pajak dari mana? Dari orang asing atau dari rakyat? Simon Petrus berkata gini, dari orang asing. Ini sebuah pengetahuan yang umum pada waktu itu bagi masyarakat pada waktu itu. Jadi bea itu memang ada dan itu untuk orang asing yang wajib. Dan seharusnya Yesus itu tidak wajib bayar. Ayat 26 dikatakan dari orang asing, maka jawab Yesus padanya, jadi bebaslah rakyatnya. Dari sini kan seharusnya kan begini, Yesus sebenarnya tidak punya kewajiban untuk membayar bea itu. Dan seharusnya Yesus tidak bayar. Mari kita ilustrasikan gini, ketika ada satu biaya yang tidak diwajibkan untuk kita bayar, pertanyaannya adalah, apakah kita mau bayar uang biaya itu? Seumpamanya kalau kita ikut seminar, biaya seminar 100.000. Yang kedua, persembahan kasih. Persembahan kasih itu tidak wajib. Pertanyaannya adalah, persembahan kasih itu kita isi atau tidak? Saya percaya mayoritas yang melihat yang ini pasti berkata, enggak lah Pak, enggak saya isi, karena itu kan tidak wajib. Yesus itu ternyata satu hal yang tidak wajib, dia lakukan. Di sini ketika baca bahwa ayat 27, Yesus itu memutuskan untuk tetap membayar, dan tujuan membayarnya adalah ayat 27, tetapi supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah mancing ke danau. Jadi tujuannya adalah ketika Yesus membayar bea itu, tujuannya adalah supaya dia tidak menjadi batu sandungan. Pertanyaannya adalah gini, apa maksudnya batu sandungan? Dalam terjemahan dikatakan gini, batu sandungan itu gini, sikap yang membuat orang lain itu melihat bahwa orang lain itu melihat, waduh, bisa tersesat. Satu sikap ketika orang lain melihat kelakuan satu orang, maka orang lain akan tersesat. Contoh, dalam beberapa budaya makan darah itu tidak masalah. Tetapi ada beberapa orang lain menyebutkan bahwa makan darah itu bermasalah karena berbagai macam alasan. Ketika kita makan darah yang sudah dimasak begitu rupa, ketika kita menikmati darah yang dimasak,
Dan ketika kita nikmati ketika kita nikmati darah yang sudah dimasak itu di depan orang yang berpendapat bahwa darah itu tidak boleh dimakan, maka orang itu akan menjadi batu sandungan. Apalagi ketika kita yang memakannya adalah dikenal orang yang punya jabatan pendetaan atau jabatan dalam kerohanian. Maka sikap itu, loh kamu kok makan darah? Loh itu makanan kan bukan makanan yang seharusnya dimakan. Batu sandungan itu batu sandungan itu seperti satu sikap yang ketika dilihat orang lain itu akan menjadi murtad, menjadi tidak percaya, bahkan menjadi satu syak. Nah itu yang dicegah oleh Yesus. Dikatakan gini, supaya kita jangan menjadi batu sandungan atau syak, atau dalam bahasa lain dikatakan gini, skandal, sesuatu yang tidak enak. Pergilah mancing, setelah itu ikan yang didapat, buka mulutnya, ambil. Situ ada uangnya. Dari sini kita bisa tarik satu pelajaran gini. Kadang-kadang kita itu perlu melepaskan hak kita dalam pelayanan. Kita itu punya dua sisi. Kita punya kewajiban, kita punya hak. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, kita pasti seharusnya mendapatkan hak kita. Kadang-kadang kita itu harus melepaskan hak kita, supaya ketika hak kita itu kita peroleh, kita dapatkan, kadang-kadang orang akan berpendapat lain. Wah, ini kok seperti ini. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak mengambil satu sikap tidak usah bayar, tetapi tetap bayar supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam sikap kita kadang-kadang kita harus melepaskan hak itu supaya orang lain tidak bisa dibantu sandungan. Ketika kita mendapatkan hak itu, kadang-kadang orang lain berpikir yang negatif, berpikir yang tidak jelas. Oleh karena itu membuat orang lain menjadi batu sandungan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bandingkan satu sikap yang diteladani oleh Kristus sendiri. Kalau kita baca di kitab Filipi pasal 2 ayat 5-7, dikatakan gini, Paulus menggambarkan Kristus yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Dia melepaskan hak itu semua, dia melepaskan semua atribut kealahannya, dan dia menjadi setara. Dia menjadi setara dengan manusia. Dia melepaskan hak itu semua. Dia melepaskan apa yang ada di dalamnya, dia menjadi sama dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah itu sudah kewajiban? Tidak. Tetapi ketika kita mempunyai satu gambaran bahwa Tuhan itu saja mau datang untuk kita, Dia mau datang untuk kita yang berdosa mau datang. Kadang-kadang kita ini egois, kadang-kadang kita itu harus mendapatkan hak kita, hak saya, pokoknya hak saya, titik, hak saya. Ketika kita memperjuangkan hak kita, disitulah kadang-kadang orang lain tuh melihat kita yang jadi batu sandungan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berpikir bijaksana. Yesus kalau kita lihat ada di satu lokasi, kalau kita lihat selanjutnya, kalau kita lihat pasal-pasal selanjutnya, Yesus ketika masuk ke bait Allah, dia memporak-porandakan bait Allah. Karena itu adalah satu hal yang prinsip, tidak boleh ada. Tapi kalau sekarang kita lihat bahwa Yesus itu justru melunak. Di sini kita bisa belajar bahwa kita harus berpikir, berperilaku bijaksana seperti Yesus. Kapan kita meraih hak? Kapan kita melepaskan hak itu? Ketika kita berani melepaskan hak itu, maka kadang-kadang Tuhan mencurahkan berkat-Nya yang lebih banyak daripada yang seharusnya kita dapatkan.
Saya teringat dengan kisah Abraham dan Lot. Ketika Abraham dan Lot gembalanya bertengkar terus. Lot dan Abraham berunding, sudah begini saja daripada gembala kita bertengkar karena rebutan lahan. Ayo, ini gunung yang tinggi, kamu mau kemana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke utara, kamu ke selatan. Abraham justru mempersilahkan Lot untuk memilih. Bukankah seharusnya Abraham, orang yang jauh lebih tua usianya dari Lot, memilih duluan? Tetapi justru Abraham berkata, kamu pilih. Kamu pilih. Dan Lot memilih satu bagian di dekat kota Sodom dan Gomora. Karena di situ satu tempat yang seperti surga, taman surga. Begitu indah. Abraham melepaskan haknya untuk memilih duluan. Abraham justru melepaskan haknya, memilih, Lot, silakan pilih duluan. Dan kita tahu semua, siapa yang jauh lebih diberkati? Abraham. Lot harus berjuang dulu supaya dia keluar dari Sodom dan Gomora, karena Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Dia harus berjuang dulu menjauh dari kota Sodom dan Gomora. Sedangkan Abraham diberkati secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ajan pada malam hari ini, bersikaplah bijaksana. Kadang-kadang kita seharusnya melepaskan hak yang seharusnya kita peroleh. Kita ini hidup di hadapan Tuhan yang mengerti kebutuhan kita. Bukankah Tuhan berkata gini, jangan khawatir apa yang kamu makan dan kamu pakai. Lihat burung di udara. Burung itu tidak pernah menabur, tidak pernah menuai. Tapi Bapa di surga memelihara burung itu. Apalagi kamu, Tuhan pasti akan pelihara kamu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersikap bijaksana untuk kadang-kadang untuk melepaskan hak kita, melepaskan apa yang seharusnya kita peroleh, supaya orang lain tidak syak, supaya orang lain tidak tersesat oleh karena perilaku kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersikap bijaksana. Dan kebijaksanaan itu akan kita peroleh ketika kita minta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan masih berserta dengan kami semua. Tuhan, di tengah kehidupan yang rumit ini, kami minta kebijaksanaan-Mu, kami minta hikmat-Mu untuk kami bersikap sehingga kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ajar kami untuk kami bersikap supaya orang lain tidak tersesat oleh karena perilaku kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami. Kami lakukan dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin.